Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang apa itu tertib sosial dan penyimpangan sosial. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Pravende. Saya Muhammad Rizky Ahmad. Saya Monika Masila. Saya Zakia Ramadhani. Saya Farisa Putri. Dengan ini kami akan memulai sesi presentasi kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas filosofi pertama ada tertib sosial, yang kedua ada penyimpangan sosial. Pada materi yang pertama kami akan membahas tentang tertib sosial. Di tertib sosial ini kita masuk ke dalam pengertian. Tertib sosial adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan juga teratur, yang mengacu pada keteraturan dalam perilaku dan interaksi sosial sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dari tertib sosial ini juga memiliki ciri-ciri di antara sebagai berikut. Menurut buku seperti itu sosiologi oleh Rino Agustianto SPD, tertib sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah tertib sosial menjadi satu sistem dan norma yang jelas. Yang kedua, masing-masing individu memahami dan mengetahui nilai dan norma yang berlaku. Yang ketiga, masing-masing individu bisa menyesuaikan tindakannya dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang keempat, ada order atau ordinasi, suatu sistem tatanan norma dan nilai yang dapat diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Kemudian ada faktor-faktor dari tertib sosial. Faktor yang pertama ada budaya. Norma, sistem nilai agama dan adat istiadat dan kepercayaan yang menjadi pedoman dalam perilaku anggota masyarakat. Yang kedua ada politik, sistem pemerintahan yang mempengaruhi kesatuan, keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga ada ekonomi, kondisi perekonomian yang mempengaruhi pendapatan dan mobilitas warga masyarakat. Faktor yang keempat ada lingkungan. Lingkungan mencakup kondisi alam, iklim, sumber daya alam atau SDA, dan bencana alam yang mempengaruhi keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima pendidikan. Mencakup tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mempengaruhi kemampuan dan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam masyarakat. Kemudian di sini ada beberapa potret dari perilaku tertib sosial. Yang pertama ada mengantri sesuai aturan, yang kedua ada membuang sampah pada tempatnya, dan kemudian yang ketiga ada memakai seragam sesuai aturan. Yang kedua, materi kedua di sini kami membahas tentang penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang atau suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Untuk menurut para ahli, Robert M. Z. Awam adalah setiap sikap perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang dijalankan dalam sebuah sistem sosial serta membutuhkan usaha dari pihak yang memihak wewenang untuk memperbaiki hal tersebut. Yang kedua di sini ada ciri-ciri perilaku penyimpangan sosial. Ciri-ciri perilaku penyimpangan sosial menurut Paul J. Horton dibagi menjadi beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah penyimpangan sosial harus dapat didefinisikan. Perilaku dikatakan penyimpangan jika memasuki kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya. Yang kedua, penyimpangan sosial harus bisa ditolak dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Penyimpangan sosial tidak akan selama-lamanya negatif, dan halnya juga penyimpangan sosial dapat juga bisa diterima oleh masyarakat, seperti wanita carrier. Penyimpangan sosial pun juga bisa ditolak oleh masyarakat, seperti pembunuhan dan perampokan. Yang ketiga adalah penyimpangan sosial bersifat relatif dan penyimpangan sosial bersifat mutlak. Pada dasarnya, penyimpangan sosial itu bersifat relatif untuk semua orang. Perbedaannya ada hanya pada kadar penyimpangannya dan frekuensi setiap orang. Yang keempat adalah penyimpangan sosial terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Pada dasarnya, budaya-budaya tersebut memiliki peraturan yang diikuti oleh sebuah kelompok individual sehari-hari. Tetapi pada kenyataannya, peraturan tersebut jarang diikuti oleh kelompok tersebut dan juga banyak dilanggar pada sehari-harinya. Yang kelima adalah penyimpangan sosial terhadap norma berkendara.
Pada dasarnya, norma penghindaran tersebut adalah di mana suatu individu melakukan sesuatu untuk benefitnya sendiri dan tidak membenefitkan orang lainnya. Yang keenam adalah penyimpangan sosial bersifat adaptif. Penyimpangan sosial tidak akan selama-lamanya ditolak oleh masyarakat karena penyimpangan sosial itu adalah sebagai alat pemikiran stabilitas sosial. Yang ketiga adalah mengakui faktor-faktor dari penyimpangan sosial. Yang pertama, longgar tidaknya nilai background. Yang kedua, genetika. Yang ketiga, sosialisasi yang tidak sempurna seperti tidak mendapat pendidikan atau penanaman nilai background secara utuh. Yang keempat, penyimpangan sosial juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti tekanan sosial, ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri dan ketidaksetujuan terhadap apa yang konsekuensi yang berlaku pada karakter penyimpangan sosial dapat mengakibatkan stigmatisasi sosial, penangkapan oleh pihak berwenang atau bahkan isolasi dari masyarakat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial ada dua, yaitu penyimpangan sosial berdasarkan sifat dan penyimpangan sosial berdasarkan perilaku. Yang pertama, bentuk-bentuk penyimpangan sosial berdasarkan sifat. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial berdasarkan sifat terbagi menjadi dua juga, yaitu positif dan negatif. Penyimpangan sosial positif adalah penyimpangan yang memiliki dampak positif karena memiliki unsur yang berinovatif, ide kreatif, dan memperkaya wawasan masyarakat. Contohnya, emansipasi wanita, di mana semakin berkembangnya zaman, maka wanita dapat memiliki karir yang dimau. Selanjutnya, penyimpangan sosial negatif adalah penyimpangan yang memiliki dampak negatif karena memiliki unsur yang sifatnya merendahkan dan menyebabkan hal buruk seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan narkoba. Penyimpangan sosial berdasarkan sifat negatif dibagi menjadi dua, yaitu sekunder dan juga primer. Penyimpangan negatif primer adalah penyimpangan yang dilakukan secara sementara, sedangkan penyimpangan negatif secara sekunder dilakukan secara terus-menerus dan memiliki dampak yang negatif untuk diri sendiri serta orang lain. Yang kedua, penyimpangan berdasarkan perilaku. Penyimpangan berdasarkan perilaku dibagi menjadi tiga. Yang pertama, penyimpangan individual atau individual deviation, merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh seseorang atau individu yang tidak dapat mematuhi nilai ataupun norma dalam suatu lingkungan. Yang kedua, penyimpangan kelompok atau group deviation, merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasa dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada lingkungan. Biasanya didasari perasaan dan juga dorongan secara kolektif. Yang ketiga, penyimpangan campuran atau combined deviation, merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasa dilakukan oleh seseorang atau individu yang merupakan bagian dari suatu kelompok yang tidak dapat mematuhi nilai atau norma dalam suatu lingkungan. Kemudian di sini ada beberapa potret dari contoh penyimpangan sosial. Pertama adalah pemimpin dari presentasi yang dipimpin oleh wanita. Kemudian yang kedua ada penggunaan obat-obat terlarang. Dan yang ketiga tentu saja ada bullying. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.